Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru dan siswa-siswa hebat Indonesia. Bersama saya Sudarmono, guru IPS SMP Negeri 4 Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 8 tentang mobilitas sosial. Mengawali pembahasan kita pada hari ini tentang mobilitas sosial, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep mobilitas sosial. Sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, terlebih dahulu kita lihat peta konsep dari materi yang akan kita bahas pada kali ini, di mana materi-materi yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Kita awali dengan apa itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak sosial individu dalam struktur sosial, baik itu yang dilakukan secara horizontal maupun yang dilakukan secara vertikal. Seperti yang kita pahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dinamis, di mana individu selalu mengalami pergerakan dan perubahan. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Dan yang kedua, bentuk mobilitas sosial vertikal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal adalah gerak perpindahan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Sebagai sebuah contoh, kita menemukan masyarakat yang pada mulanya berprofesi sebagai tukang las. Dia berpindah menjadi tukang bangunan. Orang tersebut mengalami proses mobilitas sosial, tapi mobilitas sosial yang dialaminya bersifat horizontal karena perpindahan dari suatu profesi atau dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tidak membuat status sosial atau kedudukan sosial individu tersebut berubah. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal adalah gerak perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, di mana mobilitas vertikal ini terbagi menjadi dua. Ada yang mobilitas vertikal naik dan ada yang mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal naik artinya gerak perpindahan individu ke kedudukan yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan mobilitas vertikal naik. Contoh, kita menemukan seseorang yang semula berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Karena kegigihan sehingga karyawan tersebut meningkat posisinya menjadi pimpinan sebuah perusahaan. Maka dalam hal ini karyawan atau individu tersebut mengalami mobilitas vertikal menaik. Kalian saksikan contoh gambar yang di samping.
Yang kedua, mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal turun artinya gerak perpindahan individu ke kedudukan yang lebih rendah. Kita ambil contoh seseorang yang semula adalah pemimpin sebuah perusahaan atau karyawan di sebuah perusahaan. Karena tersangkut kasus korupsi, karyawan tersebut ditangkap dan akhirnya karyawan tersebut atau individu tersebut menjadi pengangguran. Maka karyawan atau individu tersebut mengalami mobilitas vertikal turun. Berikutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Individu atau kelompok sosial dalam masyarakat akan mengalami proses mobilitas sosial. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya kondisi sosial, situasi politik. Yang ketiga, pembagian kerja. Dan yang keempat, proses dalam berkomunikasi. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat memahami konsep mobilitas sosial dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.